Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Ruang Tanusa. Nah, kali ini kami ingin menjelaskan tentang cara mendaftar sebagai penerima BSU dari Kemnaker tahun 2022. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan adanya BSU atau bantuan subsidi upah dari pemerintah yang diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat sebagai pengalihan dari subsidi BBM yang akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan ya. Nah, untuk mendaftar ada beberapa langkah yang bisa teman-teman ikuti. Namun sebelum menginjak pada langkah-langkah untuk mendaftar sebagai peserta BSU 2022, kita harus tahu dulu nih teman-teman apa saja syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat mendaftar, karena kalau kita tidak memenuhi syaratnya maka kita juga pasti tidak akan bisa diterima sebagai BSU. Meskipun demikian, mendaftar BSU ini tidak ada ruginya teman-teman, karena setelah teman-teman mendaftar nanti akan ada beberapa lowongan pekerjaan atau pelatihan-pelatihan yang bisa teman-teman ikuti dari akun yang akan teman-teman miliki nanti. Oke, baik. Mari kita langsung saja kepada beberapa persyaratan untuk dapat menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah tahun 2020. Nah, berikut syarat-syaratnya. Yang pertama adalah merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian syarat yang kedua merupakan peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Kemudian yang ketiga, gaji atau upah paling banyak 3,5 juta. Nah, pekerja atau buruh yang berada di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi lebih paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh gitu. Itu jika teman-teman berada di lokasi yang UMP atau UMK-nya lebih besar dari 3,5 juta ya. Kemudian syarat yang keempat, bukan PNS, TNI, dan Polri. Kemudian yang kelima, belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro. Nah, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke kas negara sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Nah, jika teman-teman memenuhi persyaratan berikut, maka teman-teman bisa lanjut untuk melakukan pendaftaran pada langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, teman-teman bisa mengunjungi website kemnaker.go.id. Kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, teman-teman bisa memasukkan kode OTP yang dikirim ke handphone teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa login ke akun ya. Selanjutnya teman-teman bisa lengkapi profil, dan setelah itu bisa cek notifikasi apakah teman-teman termasuk ke dalam penerima BSU atau tidak. Nah, mari kita praktikkan. Pertama-tama, teman-teman bisa mengunjungi laman kemnaker.go.id. Selanjutnya teman-teman akan dibawa ke halaman berikut. Nah, teman-teman bisa klik tanda garis 3 di pojok kanan atas. Setelah itu teman-teman bisa klik daftar. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman sudah punya akun bisa langsung masuk ya. Tapi karena saya belum punya akun, maka di sini saya klik daftar sekarang. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan NIK, nomor induk kependudukan sesuai yang ada di KTP 16 digit ya. Setelah itu teman-teman diminta untuk menuliskan nama lengkap serta nama ibu kandung ya, sesuai yang terdaftar. Selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan email dan juga password. Nah, di sini ada beberapa ketentuan
untuk mengisikan password ya. Ya setidaknya minimal memiliki 8 suku kata. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman mendaftar, teman-teman akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP teman-teman. Selanjutnya bisa teman-teman masukkan dan teman-teman akan dibawa ke halaman beranda dari kemnaker.go.id seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa lengkapi profil dengan mengklik tanda garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini saya buat mode desktop ya teman-teman supaya lebih jelas. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik profil yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk melengkapi profil ya. Bisa klik lengkapi profil. Nah, setelah itu ada 9 halaman yang harus teman-teman isikan untuk melengkapi profil ini. Nah, di sini ada beberapa ya yang perlu kita isikan, ada foto profil, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan juga, kemudian sertifikasi pelatihan jika punya gitu. Termasuk juga akan melampirkan ijazah dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa ikuti seluruh langkahnya. Ada 9 halaman soalnya, jadi saya tidak mungkin menampilkan semuanya ya. Di sini teman-teman bisa ikuti saja apa data-data yang diminta dari websitenya. Setelah itu teman-teman bisa selesai lengkapi profil, dan setelah selesai melengkapi profil, maka teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman termasuk dalam penerima BSU tahun 2022 atau tidak. Nah, jika teman-teman bisa termasuk ke dalam penerima BSU 2022, dapat teman-teman ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk melakukan pengecekan ini, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah pada video berikut. Nah, oke, cukup sekian dulu video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.